Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusram, Prodi Budidaya Porerang. Nah, materi pertama, faktor individu dalam organisasi. Sebelum individu memasuki suatu organisasi atau perusahaan, maka ia akan dihadapkan satu, kontrak psikologis, di mana itu adalah perjanjian tidak tertulis atau kemampuan adaptif individu sendiri itu terhadap organisasi atau perusahaan. Dua, apakah termasuk kriteria yang dibutuhkan? Tiga, keberagaman individu, itu bisa kata dari latar belakang, budaya, pendidikan. Nah, hal-hal yang dapat membuat individu mengalami stres. Satu, tuntutan pekerjaan. Contoh, terkadang ada pekerjaan yang harus diselesaikan secara waktu bersamaan. Dua, ambisi dari individu itu sendiri. Terkadang ada individu yang berambisi dan bekerja di luar batas kemampuannya sehingga menyebabkan stres dengan harapan dia dapat dipromosikan atau naik jabatan. Tiga, keadaan lingkungan tempat kerja. Keadaan lingkungan tempat kerja, terkadang ada keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan jiwa dan pemikirannya atau tidak bersih. Nah, tahap-tahap meningkatkan kreativitas individu. Satu, tahap preparation, di mana tahap memberikan informasi atau pelatihan tertentu terhadap individu itu. Dua, information, itu pengondisian dari gagasan individu itu. Tiga, insight, yaitu apakah gagasannya bagus atau tidak. Terakhir, verification, yaitu tahap merealisasikan gagasan individu itu apakah memang sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan itu. Jika memang sesuai, maka siap diterapkan pada perusahaan itu. Nah, tahap perilaku dan beberapa perilaku individu itu. Satu, terdiri dari beberapa komponen. Satu, komponen efektif, yaitu di mana perasaan yang dirasakan individu mengenai gagasan dan situasi yang dihadapi. Dua, komponen kognitif, yaitu kemampuan individu menghadapi kondisi itu. Tiga, komponen insight, maksudnya komponen intensi, di mana adanya gagasan baru dari individu itu sendiri. Nah, materi kedua, motivasi dan kepemimpinan. Nah, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya suatu dorongan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi motivasi adalah sesuatu yang membuat seseorang terdorong untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau apapun itu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Satu, faktor internal, yakni satu, keinginan untuk hidup. Keinginan untuk hidup yaitu untuk memenuhi kebutuhan utamanya sehingga menyebabkan individu atau orang itu termotivasi untuk bekerja dengan tujuan untuk mencapai kebutuhannya. Dua, keinginan untuk memiliki. Tiga, karena ingin mendapatkan penghargaan. Terkadang ini sering terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Seorang individu atau karyawan akan bekerja jauh lebih keras, rajin dan ulet dengan tujuan agar mendapatkan penghargaan dari perusahaannya itu. Nah, faktor kedua, faktor eksternal, itu faktor dari luar. Satu, karena lingkungan juga sangat berpengaruh. Dua, kompensasi. Ini adalah motivasi yang paling ampuh. Saking ampuhnya membuat karyawan menjadi rajin, disiplin dan bekerja lebih keras. Ketiga, adanya jaminan. Nah, adanya jaminan ini juga membuat karyawan menjadi lebih semangat kerja dan mencurahkan segala perhatian dan motivasi dan pikirannya untuk bekerja lebih ulet lagi. Contoh, jaminan pensiun yang biasa disebut dana pesangon atau jaminan hari tua. Nah, dimensi motivasi menurut urutan. Satu, needs. Needs yakni kebutuhan yang memotivasi seseorang untuk mencapai tujuannya. Kedua, drive. Drive adalah sesuatu mendorong orang termotivasi bekerja baik secara sadar atau tidak sadar sehingga memelihara pekerjaannya. Ketiga, goals. Goals merupakan arah yang ditujukan pemimpin yang berhasil memotivasi lingkungan yang menjanjikan, memotivasi karyawannya menciptakan lingkungan yang menjanjikan, yang adanya tujuan nyata. Nah, tujuan pemimpin memotivasi bawahan atau karyawannya. Satu, meningkatkan kualitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin karyawan, dan menambah moral dan kepuasan karyawan sehingga loyalitas perusahaan bertahan. Nah, Kepemimpinan adalah kesiapan seseorang untuk menuntun, mengarahkan dan mendorong seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. Nah, itu. Nah, materi ketiga, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun secara khusus oleh manajer untuk menjalankan suatu tujuan dan fungsi tertentu untuk pencapaian tujuannya atau sasarannya. Nah, karakteristik kelompok kerja. Satu, kumpulan itu lebih dari satu orang yang memiliki anggota yang berbeda karakteristiknya. Artinya masing-masing memiliki cara pikir, skill, dan pola pandang yang berbeda. Kedua, adanya interaksi dalam organisasi itu. Dengan adanya interaksi maka itulah yang disebut organisasi sesungguhnya. Ketiga,
Ketiga, memiliki tujuan yang terencana. Nah, kelompok kerja secara teoritis dan praktik terdiri atas satu. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang disusun secara khusus dan resmi oleh manajer untuk menjalankan suatu pekerjaan dan fungsi tertentu untuk pencapaian tujuannya. Kelompok kerja formal sendiri terdiri dari satu. Kelompok kerja langsung adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer yang beranggotakan beberapa bawahannya untuk menjalankan suatu fungsi-fungsi tertentu di mana manajer itu ditugaskan. Misal, perusahaan yang bergerak di bidang hasil perkebunan, maka manajer itu memiliki anggota berbagai divisi, misalkan asisten. Nah, asisten itu memiliki juga anggota yang disebut mandor. Nah, mereka saling terkoordinir dan berkomunikasi untuk menyampaikan masalah-masalah dan pencapaian-pencapaian di lapangan untuk diolah apakah sudah cocok ataukah sudah mencapai pencapaian organisasi. Kedua, kelompok kerja kepanitiaan, yaitu kelompok kerja yang disusun dari bagian yang sama. Ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus. Nah, kelompok kerja ini biasanya disusun oleh manajer dengan jangka yang singkat. Contoh, misal kata ada kunjungan kerja, maka dibuatlah kelompok kerja yang ditugaskan untuk menjalankan suatu perintah di suatu lokasi. Nah, setelah kegiatannya selesai, maka kelompok itu akan dibubarkan. Nah, kedua, komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi adalah saling bertukar info dan info pendapat secara lisan maupun secara tertulis antara sesama anggota dalam organisasi. Nah, tujuan dari komunikasi ini adalah memperkuat atau menambah sikap positif karyawan, meningkatkan rasa percaya diri karyawan sehingga terciptanya suasana yang lebih baik lagi. Nah, kedua, kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang biasa disusun dengan sendirinya. Artinya, biasanya beranggotakan mereka yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan rutin di organisasi, tapi pengaruhnya sangat terasa. Dan ini juga dalam kelompok kerja informal, manajer juga bisa menemukan suatu atau menyelesaikan suatu masalah dari bincang-bincang informal itu. Nah, dua, komunikasi itu bisa juga dimulai dengan secara lisan maupun tindakan. Materi keempat, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi, situasi dan perilaku serta kualitas kerja individu dalam suatu perusahaan. Nah, sasaran pengawasan: satu, untuk mengarahkan atau menyarankan perbaikan. Dua, mengarahkan agar tidak terjadi pemborosan biaya. Tiga, mengoptimalkan pekerjaan. Dua, fungsi dari pengawasan. Fungsi dari pengawasan itu untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dari informasi yang bermanfaat ini digunakan untuk sebagai keefektifan dan keefisienan dalam mencapai tujuan. Dua, mengetahui apakah penggunaan sumber daya dan biaya telah tepat sasaran. Nah, tujuan dari pengawasan itu untuk mengetahui kondisi pekerjaan dan mengetahui kesalahan yang dibuat pegawai serta dapat mengetahui apakah pekerjaan telah tepat sasaran sesuai program. Nah, langkah-langkah proses pengendalian. Satu, planning atau perencanaan merupakan di mana poin penciptaan tim pengawas dan apa yang akan diawasi. Dua, adanya kegiatan. Nah, disinilah tim pengawas itu akan beraksi dan mengumpulkan data-data yang didapatkan. Ketiga, adanya perubahan. Dan yang terakhir, bersifat ekonomi, artinya segala sesuatu harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kerugian yang berpengaruh pada tujuan organisasi. Yang kelima, keuntungan dari pengawasan. Satu, menimbulkan rasa percaya diri, menghilangkan rasa curiga sesama anggota individu dalam organisasi, dan menimbulkan keterbukaan serta kejujuran dan membuat pencapaian tujuan organisasi lebih mudah. Nah, pengendalian adalah proses di mana manajemen melakukan pengawasan pada seluruh tingkatan untuk mengetahui apakah orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan standar yang dimaksud. Pengendalian menurut Mokler. 1. Penentuan cara atau metode bagaimana pengukuran itu. 2. Menentukan metode untuk melakukan pengukuran. 3. Melakukan pengukuran prestasi. Dan yang terakhir, melakukan tindakan korektif, artinya mengevaluasi ulang apakah tindakannya telah sesuai dan berhak mendapatkan dan mencapai prestasi yang telah menjadi standar. Nah, jenis-jenis dan metode pengendalian. 1. Jenis-jenis dan metode pengendalian. 1. Pratindakan. Pratindakan adalah informasi yang dihimpun sebelum melakukan suatu tindakan. Misal kata, sebelum dilakukan PHK pada suatu karyawan, maka akan dicari dulu prestasi apa dan kontribusi perusahaan sebelum mengambil tindakan. 2.
Pengendalian kemudi atau umpan balik ini berfungsi untuk mendeteksi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam standar sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum lebih parah. Ketiga, pengendalian penyaringan. Nah, pengendalian penyaringan di mana lebih spesifik yaitu segala sesuatu harus melalui syarat sehingga bisa lolos. Yang terakhir kemudi umpan balik, kemudi penyaringan, dan terakhir kemudi itu. Nah, karakteristik dari pengendalian: 1. Akurat, tepat waktu. Luas artinya berpikiran luas dan komprehensif, dan objektif artinya dapat diterima semua kalangan individu, serta objektif serta operasional dan perspektif artinya tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya.